Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Forza Eduka ya, tempatnya berkumpul dan berdiskusi para guru untuk mencari sebuah solusi ya. Baik, sekarang saya akan melanjutkan tentang pembahasan kelas LMS ya. Untuk kelas LMS sebelumnya adalah sudah di part 10, yaitu sudah tagihan kelas LMS 5.1 untuk praktek pembelajaran. Ini sudah selesai sebenarnya ya. Nah, sekarang saya lanjutkan untuk UKM PPG ya. UKM PPG, UKIN, dan UP. Nah, sekarang yang saya bahas adalah yang UKIN dulu. UKIN ada dua macam teman-teman semua. Ada UKIN Portofolio dan UKIN Video Pembelajaran. Nah, untuk kali ini, untuk part yang 11 ini, saya akan membahas tentang UKIN Portofolio, gitu ya. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga klik notifikasi loncengnya agar setiap kali saya upload video terbaru, teman-teman semua dapat notifikasi dari channel saya ini. Baik teman-teman, kita mulai saja. Kira-kira apa saja yang perlu dipersiapkan untuk UKIN Portofolio ya. Di sini ada 6 item. Sebisa mungkin 6-6-nya adalah terisi ya. Jadi biar nilai kita menjadi maksimal, gitu ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, kira-kira apa saja yang akan diupload, gambarannya apa saja, nanti contohnya juga akan saya berikan di deskripsi ya, di kolom deskripsi sebagai bahan gambaran untuk teman-teman semua yang mungkin akan melaksanakan UKM PPG di sesi UKIN ini, tentunya UKIN Portofolio. Oke, saya lanjutkan. Komponen UKIN Portofolio yang pertama adalah melakukan penelitian dan publikasi. Nah, ini buktinya nanti akan saya gambarkan ya, di borangnya saja, di borang portofolio. Ini lebih baik kita fokusnya nanti di borang agar ketika kita suruh upload di sistem nanti sudah tinggal copy paste saja. Oke. Yang pertama adalah melakukan penelitian dan publikasi. Yang kedua adalah komponen refleksi diri. Ya, nah ini dideskripsikan dengan narasi tentang proses perbaikan kinerja profesional secara terus-menerus. Intinya begitu. Kemudian komponen pencarian informasi dan pengetahuan baru. Ini dibuktikan dengan menggunakan kegiatan yang mengikuti kompetensi diri ya. Misalkan dia mengikuti webinar atau seminar-seminar nasional, seminar internasional gitu ya. Nanti untuk seminar-seminar itu yang paling bagus ya seminar internasional ya. Kalau ada ya silakan dipakai saja. Tapi ingat teman-teman, untuk masalah seminar ini diusahakan semuanya kalau untuk yang ujian UKIN Portofolio ini kita miliki sebelum kita terdaftar sebagai mahasiswa atau lapor diri sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan. Ya, itu syaratnya, tidak boleh diganggu gugat ya. Jadi silahkan dipersiapkan saja. Kemudian yang keempat, komponen menghasilkan karya inovasi baru dengan upaya mahasiswa untuk menunjukkan adanya pengembangan profesi dengan menghasilkan karya yang sesuai dengan profesinya. Ini mudahnya kalau saya kasih contoh. Saya pernah membuat video pembelajaran di tahun 2018, 19, 20, 3 tahun terakhir. Berarti ini bisa saya masukkan ke UKIN Portofolio untuk poin yang keempat ini ya. Jangan sampai jenengan baru buat setelah jenengan jadi mahasiswa, itu tidak mungkin dinilai. Oke, yang nomor 5, komponen prestasi meliputi memperoleh kejuaraan oleh mahasiswa setelah mengikuti kompetisi ini. Ini ketika jenengan menjadi guru sebelum jadi mahasiswa, prestasi apa saja yang Anda peroleh, mungkin perlombaan-perlombaan, tapi ingat guru ya, bukan sebagai pembimbing, tapi gurunya mengikuti perlombaan apa, entah itu perlombaan blogger nasional atau internasional, kemudian nanti dibuktikan dengan sertifikat juga. Nah, ini harus tahun-tahun sebelum jenengan menjadi mahasiswa. Nah, komponen yang terakhir adalah komponen pengabdian, meliputi bukti-bukti kegiatan dalam rangka mahasiswa. Ini pengabdian itu pengabdian sekolah boleh, pengabdian masyarakat juga boleh. Pengabdian sekolah misalnya jenengan sebagai ketua, itu biasanya poin tertinggi atau nilai tertinggi. Saya contohkan untuk di sekolah, jenengan menjadi ketua untuk tim akreditasi, maka jenengan nanti akan dapat poin tertinggi di situ ya. Kalau dasarnya ini adalah 1,5 gitu ya. Nah, sekarang pengisian borang portofolio. Ini banyak sekali mahasiswa yang mengabaikan ini ya, padahal ini penting sekali. Ini borang portofolio silakan dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum Anda dijadwalkan untuk mengisi di sistem, gitu ya. Jadi kalau teman-teman semua langsung mengisi di sistem itu akan lama sekali. Itu kalau
kebenturnya dengan masalah internetnya terputus dan lain-lain, nanti tentunya akan menghambat sekali. Nah, saya sarankan untuk borang portofolio yang ini akan kita bahas intinya di sini ya. Jadi nanti apa saja yang akan kita masukkan di sini, kita tulis di sini sebagai nanti dasar untuk mengisi mungkin portofolio di sistemnya, begitu ya. Oke, saya berikan contoh saja untuk borang portofolionya. Nah, ini borang portofolio yang sudah saya isi. Nah, nanti untuk di sistemnya nanti tampilannya akan sama persis. Jadi nanti untuk judulnya apa, jenisnya apa, tempat publikasinya di mana, tahun terbitnya apa, keterangannya apa. Ini nanti di sistem kolomnya sama persis seperti ini. Jadi kalau kita sudah mengisi borang portofolio, kita enak sekali. Tinggal copy paste, copy paste, copy paste. Deskripsinya kita buat deskripsi dulu. Nah, deskripsi tinggal copy paste saja. Nah, kalau teman-teman mengabaikan ini, jenengan harus membuat deskripsi dulu, ngarang dulu. Lama sekali. Kebenturnya nanti dengan internet yang tiba-tiba down. Nah, itu nanti akan jadi kacau. Jadi, silakan untuk borang portofolio dari 6 komponen itu dipersiapkan baik-baik ya. Nyicil saja mulai dari jauh-jauh hari. Gitu ya. Seharinya ya sisakan waktu sejam atau setengah jam ya mengisi borang portofolio ini. Silahkan untuk ini dikumpulkan jauh-jauh hari. Oke, untuk borang portofolio untuk nama, NIM, jurusan, universitas. Nah, ini untuk yang pertama adalah penelitian ya, penelitian. Jadi untuk poin yang pertama saya mengadakan penelitian atau publikasi ya. Nah, di sini saya membuat satu penelitian PTK atau penelitian tindakan kelas ya, dilaksanakan di SMA saya sendiri. Jenisnya PTK, judulnya, kemudian terbitnya tahun 2019, boleh ya. Saya 2021 menjadi mahasiswa, 2019 berarti masih dalam tahapan 3 tahun terakhir. Kemudian keterangannya. Ya. Nah, ini kalau bisa diseminarkan, nanti harus dibuktikan dulu dengan seminar, baik itu di sekolah ataupun nanti di tingkat kabupaten ya. Kalau di tingkat sekolah nilainya itu 1, kalau tidak diseminarkan 0,5. Eman Bapak Ibu guru, berarti mendingan diseminarkan. Kemudian untuk bagian yang kedua, daftar kegiatan refleksi diri. Nah, ini refleksi diri saya sudah buat deskripsinya. Kemudian yang saya refleksi, ini masing-masing refleksi nilainya adalah 0,5. Ingat, harus ditandatangani oleh kepala sekolah untuk refleksinya ya. Kalau teman-teman mau, nanti tinggal komen saja di kolom komentar, nanti saya sajikan di link Google Drive-nya agar teman-teman bisa mengakses kira-kira seperti apa untuk bentuk-bentuk refleksi PTK, refleksi RPP dan sebagainya ya. Nah, ini kegiatan refleksi, permasalahan, perbaikan. Nah, ini ada permasalahan, ada perbaikan. Ini harus diisi semua. Nah, kalau teman-teman tiba-tiba langsung isi di sistem, tentunya akan bingung ya, karena tidak dipersiapkan sejak awal. Harus buka-buka, harus bongkar-bongkar file-file yang lalu gitu ya. Jadi mendingan dipersiapkan dari sekarang ya. Kemudian refleksi RPP pertemuan pertama, refleksi RPP pertemuan kedua. Ingat, kalau refleksi RPP ya minimal 1 semester sekali gitu ya, 1 semester sekali. Misalkan semester ganjil ya, nanti kalau buat lagi semester genap sekali, begitu ya. Ini refleksi diri, kalau saya refleksi. Kemudian saya pernah buat video pembelajaran, saya buat refleksinya juga. Saya buat video pembelajaran, kemudian diupload di YouTube, kemudian dibuat refleksi dirinya. Boleh, teman-teman ya. Oke, untuk poin yang ketiga atau C, daftar pencarian informasi baru. Ini kegiatan-kegiatan jenengan mengikuti seminar, mengikuti lokakarya gitu ya. Ini yang paling bagus itu yang berjam pelajaran. Itu yang akan dinilai bagus sekali. Kalau tidak salah, yang semakin banyak jam pelajaran itu nilainya akan semakin sempurna gitu ya. Terus kalau tidak ada yang berjam pelajaran gimana? Ditulis saja nggak apa-apa. Siapa tahu nanti bisa menambah nilai gitu ya. Nah, ini kalau saya untuk daftar pencarian informasi baru ini banyak sekali. Nah, ini mulai kegiatan workshop strategi pembimbingan konseling dan pendekatan kesehatan era new normal ya. Ini 30 jam pelajaran. Penyelenggaranya mana? Lihat saja di sertifikatnya. Perannya sebagai apa? Tempatnya daring, tingkatnya nasional, apa internasional, apa lokal gitu ya. Waktu pelaksanaannya ditulis di sini. Nah, ini nanti akan sama persis yang ada di sistem. Jadi tinggal copy paste dan sebagainya. Training of trainer alternatif TOT, pembelajaran jarak jauh, guru SLB, SMA, SMK, dan Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini tingkatnya tingkat provinsi yang mengadakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Saya sebagai peserta daring kapan? 25 sampai 4 September. Dan seterusnya. Ini saya ada 21 sebelum menjadi mahasiswa, ya saya sertakan saja semua. Ini saya tulis seperti ini.
Ini memang tidak diupload di sistem LMS, tapi ini untuk acuan kita tinggal copy dan paste saja. Ya, kalau kita tinggal nyari satu persatu, buka satu persatu itu akan sangat lama sekali. Ya, silakan dipersiapkan jauh-jauh hari. Ini saran saya seperti itu. Kemudian karya yang berupa cara tabel yang kedua adalah karya, ya, karya yang kita buat sebelum menjadi mahasiswa PPG. Nah, ini deskripsinya terserah panjenengan saja. Kalau saya ada dua karya, yang pertama adalah modul, yang kedua adalah video pembelajaran yang saya upload di YouTube. Ya, saya buat modul untuk satu semester. Nih, kalau membuat modul minimal harus satu semester, ya, modulnya. Nah, ini saya buat modul, kemudian ini video pembelajaran saya sertakan di sini, kemudian linknya juga disertakan untuk kelas berapa, kemudian tahun pembuatannya kapan, kreatornya siapa, kreatornya saya sendiri tentunya, gitu ya. Kalau panjenengan ya kreatornya panjenengan sendiri. Ini saya sajikan di sini sampai 22. Nah, kemudian tabel 5 adalah prestasi dan kompetisi. Pernah mengikuti apa saja? Sebenarnya untuk poin 5 dan 6 itu tidak wajib ya. Yang wajib adalah poin 1 sampai 4. Kalau salah satu kosong, jenengan tidak dapat nilai. Jenengan dikatakan tidak lulus untuk UKIN portofolio. Tapi untuk 5 dan 6 boleh dikosongkan sebenarnya. Tapi ya eman-eman kalau dikosongkan ya, untuk nambah-nambah nilai gitu. Karena UKIN juga punya nilai minimum ya, minimum kalau tidak salah 75 ya. Kalau di bawah 75 mentok-mentoknya nggak bisa ditambah-tambah lagi, jangan nggak lulus, berarti kan begitu. Oke, untuk prestasi dan kompetisi, nah, saya pernah mengikuti lomba blog tingkat nasional, sekalipun saya nggak dapat juara ya, ya nggak masalah, disertakan saja, dibuktikan dengan apa? Dengan sertifikat juga, gitu ya. Nah, kemudian pengabdian, nah ini pengabdian. Saya kebanyakan nanti yang saya ambil adalah yang dari sekolah ya, pengabdian sekolah, pengabdian masyarakat juga boleh. Ini sebagai ketua. Saya sebagai ketua untuk pengembangan kurikulum, pelaksanaan kerja tim belajar sebagai ketua dan sebagainya, supervisi sebagai menilai. Nah ya, kegiatan penyelenggara, peran, tempat, tingkat, dan waktu ini disesuaikan dan sama persis dengan sistem. Tinggal ditulis saja, nanti tinggal copy paste. Kemudian di masyarakat saya cuma ada satu, benar sekali ya, sosialisasi penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19 untuk paling murid dan masyarakat umum. Nah, ini saya sebagai ketua di sini, tempatnya di sekolah, penyelenggaraan sekolah ya, nah, tempatnya di SMA IOS, kemudian dilaksanakan di sekolah juga. Nah, tanggal dan jamnya di ini. Kemudian ini nanti juga harus dibuktikan teman-teman. Buktinya apa? Buktinya adalah SK di sini ya. SK ya. Jadi nanti dibuktikan dengan SK. Saya awali ya dengan yang pertama. Berarti nanti di sistem jenengan sebelum mengupload file penelitian tindakan kelas, berarti jenengan ngisi borangnya dulu di sistem, kemudian baru diupload buktinya. Buktinya adalah ya filenya itu sudah ditandatangani oleh kepala sekolah, gitu ya. Kemudian sebelumnya juga harus mengisi fakta integritas. Nah, ini fakta integritas. Fakta integritas itu hanya menyajikan hasil karya kita, ya, yang perlu dipertanggungjawabkan hasil karya kita. Ini video, jadi tidak semuanya disertakan di sini. Kalau yang hasil karya saya kan hanya penelitian, kemudian modul, kemudian video pembelajaran, kemudian RPP ya, dan orang yang melaksanakan video juga. Kemudian nanti materai dan tanda tangan ya. Begitu. Nah, ini berarti dibuktikan dengan nanti file yang diupload juga. Ngisi ini juga harus diisikan, filenya juga harus diupload. Yang ini refleksi juga nanti ini diisikan di sistem, kemudian buktinya juga dilampirkan, bukti refleksinya yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolah, gitu ya. Kemudian, nah, pencarian informasi baru itu nanti ini juga ditulis di sistem, kemudian buktinya ada sertifikat ya, sertifikat yang juga harus diupload di sistem, atau kasih aja linknya boleh, upload linknya, kemudian yang diupload untuk sertifikatnya uploadnya di Google Drive juga boleh, nggak apa-apa. Kemudian, nah ini karya inovasi, untuk karya inovasi nanti linknya dan sebagainya juga diupload. Nah, bukti-buktinya kalau modul, berarti ini modul kan ada bentuk fisiknya ya. Bentuk fisiknya nanti kalau memang muat di sistem ya diupload saja. Kalau nggak muat di drive saja, kita kasih linknya saja. Nah, ini udah jelas linknya diberikan saja. Nah, ini gambarnya seperti itu teman-teman. Untuk borang portofolio jangan disepelekan ya. Ini akan sangat membantu sekali untuk cepat menyelesaikan pengisian
masukin portofolio di sistem, begitu ya. Jadi harus ngisi dulu, mulai deskripsi, mulai nulis judul, mulai nanti jenisnya, tempat publikasi dan sebagainya. Ini kalau diketik langsung di sistem nanti akan terasa lama, tapi kalau tinggal copy paste akan cepat sekali ya. Begitu teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa membantu. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa notifikasi loncengnya juga diaktifkan. Untuk video pembelajaran juga sama sebenarnya. Video pembelajaran nanti akan satu dengan sistem yang sama ini ya. Jadi teman-teman juga nanti akan melaksanakan video pembelajaran satu kali lagi. Jadi setelah PPL 3 kali akan ada video pembelajaran untuk satu kali lagi, kemudian diedit selama minimal 35 menit sampai 40 menit itu. Kalau dulu kan cuma 15 menit kalau PPL gitu ya. Jadi nanti yang di-upload adalah videonya juga, di-upload linknya, kemudian nanti RPP-nya dan perangkat pembelajaran yang lainnya juga di-upload ya. Terima kasih, saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.